Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin karena materinya kita bisa berkumpul pada kali ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa. Berdoa kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai kita berdoa, mari sama-sama kita berzikir. Siapa tahu anak-anak belum berzikir pada hari ini. Ikuti Bapak. Subhanallah, Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la hawla la hawla quwwata illa billah wa la ilaha illa billahil aliyyil. Jadi kan anakku, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah, kita ini loh, tidak kayak minggu kemarin kita banyak yang tidak masuk karena banyak kegiatan dan sebagainya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah Bapak katakan pada minggu kemarin, bahwasanya pada hari ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Baik anak-anak yang ganteng dan yang cantik dan doa-doa dari Allah SWT. Amin. Pertemuan kali ini Bapak sudah menjaga presentasi agar kita semua bisa dapat mudah untuk berdiskusi mengenai materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai teks deskripsi. Sebelumnya anak-anak sudah pernah mendengar teks deskripsi atau belum? Belum. Sudah kan? Jadi Bapak udah bilang teks deskripsi. Iya, Pak. Jadi anak-anak yang kalian mengerti, teks deskripsi ini adalah sebuah teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek berupa benda, tempat wisata dan lain-lain sebagainya itu secara terperinci atau mengurai hal tersebut tadi untuk memberikan penggambaran kepada pembaca seolah-olah pembaca itu melihat secara langsung. Jadi itu teks deskripsi. Next. Oke, ciri-ciri teks deskripsi. Jadi ciri-ciri teks deskripsi yang pertama itu menggambarkan atau menuliskan sesuatu. Nah, seperti yang sudah Bapak jabarkan pertama tadi, jadi teks deskripsi ini dia menggambarkan atau menuliskan sesuatu secara rinci agar pembaca ini walaupun dia tidak melihat, tapi dia bisa merasakan, mendengar, bisa menyentuh melalui teks deskripsi. Kemudian yang kedua, melibatkan panca indera. Nah, jadi teks deskripsi ini melibatkan panca indera manusia, gitu, pembaca itu akan seolah-olah melihat, mendengar, padahal dia hanya membaca. Kemudian menjelaskan objek secara terperinci sama. Jadi teks deskripsi ini dia akan menjelaskan sesuatu. Contoh, misal pantai, maka dia akan menjelaskan objeknya berupa pantai tadi secara terperinci. Kemudian membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Jadi sesuai dan seperti yang sudah Bapak jelaskan, bahwasanya pembaca ini akan seperti merasa, seperti mendengar, seperti melihat, walaupun dia hanya membaca teks deskripsi. Jadi itu jadi ciri-ciri dari teks deskripsi. Pintar-pintar ada Bapak. Iya, Pak. Terima kasih. Sama. Oke, selanjutnya jenis teks deskripsi. Kali ini saya ingin meminta satu orang yang ingin membaca jenis-jenis dari teks deskripsi. Ada yang mau? Atau ingin tunjuk? Tunjuk aja, Pak. Kasih orang Ria. Ria sangat bersemangat untuk membaca. Silakan Ria. Yang pertama ada Subjektif, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan objek sesuai dengan pengalaman penulisnya. Oke, jadi yang pertama ada jenis teks deskripsi subjektif.
subjektif. Artinya, teks deskripsi ini menggambarkan objek sesuai dengan pengalaman penulisnya yang berada di sisi seorang penulis, subjektif oleh seorang penulis. Kemudian yang kedua ada spatial. Siapa yang mau baca? Luar biasa. Lanjut. Spatial adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek hanya berupa ruang atau benda. Oke, jadi teks deskripsi spatial ini hanya menggambarkan objek berupa tempat, ruang ataupun benda. Jadi kita jangan kaku-kaku belajar, kita santai saja anak-anakku. Selanjutnya objektif. Siapa yang ingin baca? Kita yang jawab dulu. Silakan. Oh, kurang nangkap. Ternyata Bapak yang baca. Jadi teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi kalau yang pertama tadi subjektif berdasarkan pengalaman penulis, kemudian objektif ini menggambarkan objek sesuai dengan keadaannya sebenarnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi ini ada 3 bagian. Yang pertama ada deskripsi umum atau spesifikasi, dan deskripsi bagian, kemudian kesimpulan. Kita bahas tentang yang pertama, deskripsi umum atau identifikasi. Jadi, deskripsi umum atau identifikasi ini dia menggambarkan objek ini secara umum dulu, belum dideskripsikan. Contoh, ini ada rumah tongkonan. Jadi, dia menjelaskan rumah tongkonan itu secara umum dulu, mulai dari namanya, kemudian tempatnya, terbuat dari bahan apa, lokasinya, dan lain-lain sebagainya. Nanti seputar secara umum dan objeknya. Itu untuk deskripsi umum atau identifikasi. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Kalau identifikasi umum tadi itu hanya bagian umumnya. Kemudian deskripsi bagian ini baru ada diberikan. Misalnya, rumah tongkonan terbuat dari kayu. Maka jangan dijelaskan terbuat dari kayu apa? Terbuat dari kayu jati yang kokoh dan kuat sehingga mampu menampung banyak orang termasuk di dalamnya. Kemudian terakhir, bagian penutup atau kesimpulan. Jadi bagian ini berisi ringkasan teks sebelumnya atau penulis terhadap teks yang telah dipaparkan. Bagian secara umum, rincian, maka dia akan menyimpulkan dan memberikan pesan terhadap objek deskripsinya tadi. Keberasaan teks deskripsi. Kita akan bahas. Yang pertama, menggunakan kalimat perincian. Ada yang pertama rincian. Jadi teks deskripsi dia punya kalimat rincian, dia akan menggambarkan suatu objek yang akan rinci. Contoh, ada kata, tapi dia punya kalimat rinci, kata-kata akan dimulai kalimat rinci. Itu lebih adil pada yang juga begitu. Kemudian menggunakan kata umum dan kata khusus. Jadi teks deskripsi itu menggunakan kata umum dan kata khusus. Contoh, kata umum ini kata umum buah, atau semangka atau jenis lain. Contoh dalam teks deskripsi tadi mengenai rumah tongkonan, maka kata umumnya misalnya bahannya dari kayu, contohnya kayu jati, kayu durian dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kalimat dengan serapan kata indra. Nah, ini seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, bahwasanya walaupun membaca ini tidak melihat, tidak mendengar, tapi dengan membaca deskripsi, maka dia akan melibatkan kata indranya. Itu seolah-olah langsung mendengar langsung ataupun merasakan langsung. Ini contohnya, kalau lihat tingginya ombak di laut. Kita bisa mendengar kata tingginya ombak di laut, maka kita akan seolah-olah melihat ombak tinggi di laut. Kalau terdengar orang merdunya saat dia menjadikan lagu, maka kita akan seolah-olah mendengar nyanyian tadi. Kemudian seolah merasakan
udahlah di hubungan langsung begitu. Jika menggunakan kalimat ini, maka membaca ini seolah-olah mengatakan saudara yang hidup di ya, gunung. Kemudian menggunakan kata sinonim. Baik, sinonimnya ramah, sabar, betul, ganteng, cakep, tampan, cantik, imut, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir menggunakan majas. Tentu banyak sekali majas di dalam bahasa Indonesia. Majas komunikasi, majas hiperbola, majas metafora, dan sebagainya. Di sini Bapak mencontohkan dengan majas personifikasi. Contoh kalimatnya, lembutnya angin terasa menurut. Ini adalah sudah mati, dia tidak bisa menurut. Tapi karena ada majas personifikasi, seolah-olah angin bisa menurut. Sampai ini di materi yang lebih tunggu nih, langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Kita sudah tahu apa itu deskripsi, jenisnya, bentuknya. Maka yang kita lakukan lagi adalah menulis teks deskripsi. Yang pertama, itu menentukan atau memilih objek. Jadi kita akan menentukan atau memilih objek deskripsi kita. Kita bisa memilih tempat, pantai, gunung, di angin yang gondok, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mendeskripsikan seorang tokoh, misalnya Soekarno, Jokowi, B.J. Habibie, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan tujuan teks. Kita akan menentukan dulu tujuan dari kita membuat teks deskripsi ini. Kemudian selanjutnya mengumpulkan data, menentukan rincian yang menyebut struktur teks. Jadi kita akan mengumpulkan data dulu nih untuk menentukan rincian yang menyebut struktur teks. Kita akan cari tahu dulu nih masih terjadi kelompok itu di mana, lokasinya, halamannya, kapan dibuatnya, luasnya berapa, hari-harinya seperti apa, kegiatan yang kita mengerjakan kelompok, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mengumpulkan data ini, baru kita membuat kerangka tulisan, di mana deskripsi umum, di mana deskripsi bagian, di mana kesimpulan. Kemudian kita dibuat tulisan dari teks deskripsi. Terima kasih. Jadi itu tadi materi yang sudah Bapak sampaikan. Ada yang ingin bertanya atau ada yang perlu didiskusikan? Mengenai langkah-langkahnya Pak, penulisan masih belum sama. Oke, kita ulang lagi. Jadi kalau kita pengen bikin deskripsi tempat, pertama kita tentukan objeknya dulu. Kita pengen membuat teks siapa? Misalnya tentang tokoh, maka bisa memilih TV, juga dan lain sebagainya. Kalau tempat sudah jadi pantai panjang, atau ada jalan lepok, itu baru mana yang kita pilih kan, nanti ikan sebagainya. Kemudian kita tentukan tujuan kita membuat teks, selanjutnya kita kumpulkan data secara rinci. Lalu tentukan dulu datanya, di mana tujuan, lokasinya, kemudian apa dibuatnya, kemudian seperti apa sih, apa saja tuh yang ada di tujuan, dan kumpulkan banyak-banyak. Lalu kita membuat perangkat tulisan, kemudian menggambarkan perangkat tulisan. Di mana bagian itu, kemudian bagian dan dua. Jadi ada yang perlu didiskusikan lagi? Cukup? Sudah mengerti? Nah, kalau kita sudah mengerti, akan dapatkan yang istimewa dari Bapak berupa membuat teks deskripsi. A dan B. Jadi untuk kelompok sebelah kanan kita membuat teks deskripsi dari berbagai kelompok, dan sebelah kiri kita untuk membuat teks deskripsi mengenai Bapak proklamator kita, Bapak Soekarno. Bapak beri waktu 15 menit. Dimulai dari anak-anak, waktu 15 menit sudah selesai. Bapak persilakan bagi kedua kelompok, baik yang mendeskripsikan tentang masjid Agung Podomoro maupun tentang Bapak proklamator pertama kita, Presiden Soekarno. Kepada kelompok 1 silakan perwakilannya untuk maju.
Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke, baik anak-anakku yang kami dan cantik, kita tadi sudah mendengar presentasi masing-masing dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Dari presentasi yang sudah kalian dapatkan tadi, Bapak melihat dan menganalisa bahwasanya anak-anak sudah mampu memahami mengenai teks deskripsi ini. Untuk menguatkan pemahaman dari anak-anak, maka Bapak memberikan tugas masing-masing dari kalian, ini tugas individu kalau dari kelompok, untuk membuat teks deskripsi, baik itu tentang seorang tokoh, peristiwa, objek wisata, dan lain-lain sebagainya. Sekreatif mungkin, sebebas mungkin. Yang penting sesuai dengan teks deskripsi. Dengan anak-anak yang tadi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mohon maaf jika dalam proses pembelajaran kita ada salah kata dan kekurangan yang kurang berkenan dari Bapak. Allah adalah sama-sama kita mengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.